Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar tentang SSH. Sekarang pastikan server kita itu sudah connect internet dulu sebelum kita mau download. Caranya gimana? Kita ping dulu. 888. Oh, sudah connect ke Google. Berarti kita bisa mencoba untuk download. Kemarin download itu pakai Wget. Wget apa? Nah, kemarin Wget ini. HTTPS ini. Caranya kemarin untuk mencari ini alamat URL-nya, kemarin Mbak Dwi menyontohkan untuk di sini. Nah, kalian ketik di Google download putih. Nah, nanti di sini akan ditunjukkan paket-paket yang bisa di-download. Kalian download sesuaikan dengan bit yang ada di Windows kalian. Ada yang 64 bit, ada yang 32 bit. Kemudian yang ini misalnya 64 bit, pilih yang ini, klik kanan, copy link address. Akhirnya nanti dapat seperti ini di notepad. Nah, ini nanti yang kita pakai buat ngetik di dalam Debian yang akan buat download putih. Nah, seperti ini. Kalau bisa dijadikan gini, kecilkan, biar nggak klik-klik. Nah, Wget apa? Wget spasi HTTPS di kita ketik URL-nya di art. Jangan sampai ada yang salah. Terus tanda ini SGTAT ham gitu /putih /latest /w64 /putih saya izinkan dulu ya, kasihan karena tadi nih udah sampai mana nih, putih strip 64 bit strip 0.76 strip installer .msi. Kayaknya udah deh sampai MSI. Oke. Kalau sudah kita enter. Nah, ini sudah jalan ya. Ini lagi mendownload nih. Kebetulan sekali ketik sudah benar. Ini lagi proses download. Baru 33%. Nah, kita sambil menunggu download ini, kita mau belajar tentang FTP. Apa tuh FTP itu? Nih. FTP itu ada yang FTP lagi. SSH. Sekarang kita masuk ke SSH. SSH itu untuk ngeremut server. Singkatan dari Secure Shell. Secure Shell disebut SSH. Adalah suatu protokol jaringan yang bekerja dengan memberi penggunaannya administrator sistem suatu cara yang aman untuk mengakses komputer lewat jaringan yang tadinya sebenarnya tidak aman. Jadi kita bisa menjalankan server kita itu tanpa kita harus masuk ke sistem operasinya. Jadi kita bisa lewat klien nanti. Dan itu sudah dipastikan aman. Karena sudah dijamin oleh sistem di dalam SSH ini. Jadi kita nanti tampilannya itu bisa agak beda gitu loh. Nih, fungsi-fungsinya. Untuk mengamankan akses jarak jauh, untuk menjalankan sesi transfer file, mentransfer file secara otomatis, meluncurkan perintah secara aman. Nah, ini aja sejarahnya nih, dikembangkan tahun 95. Versi pertamanya dirancang oleh Helsinki University. Kemudian setelah itu berkembang sampai ke tahun 2006. Cara kerjanya Secure Shell ini, kita tuh kayak pertama itu harus login dulu. Setelah login dengan user dan password yang dikenali sama si SSH-nya tadi, baru kita boleh dianjurkan, kita bisa diberi hak akses.
gitu. Nah, sebentar, kita baru masih 84% nih. Kita masih menunggu downloadan dulu. Oke. Ini tadi jangan sampai kelupaan caranya mencari putih. Jadi putih ini nanti kalau sudah kita simpan di dalam server kita, kemudian kita pastekan ke si klien. Nah, ini sudah selesai ya. Kemudian kita ls saja. Nah, di dalam direktori SMK itu sudah ada putih 64 bit. Kita coba cek ke klien. Apakah benar? Di klien juga sudah muncul. Ini kita coba refresh. Nah, di sini sudah ada putihnya. Kemudian kita klik kanan, copy. Kita masukkan di sini, di komputer ini. Nah, di sini kita paste. Loh, kok deny? Mau ya sudah di sini. Paste. Nah, kalau di komputer ini biasanya ada apa ya istilahnya pengamanan. Jadi yang di local disk ini hanya bisa dipakai untuk sistem, ya kita masukkan di dokumen. Nah, ini di sini kita install putihnya. Klik kanan, install. Kita pasang putih itu di klien supaya kita bisa nge-remote dari klien. Besok kalian tugasnya harus sampai rekamannya sampai ini. Nah, gimana Bu? Dari awal aja saya belum pernah nyeting ya. Sekarang latihan nyeting kayak guru tadi. Ini tinggal di next saja, kemudian tinggal diinstal aja. Seperti ini. Jadi pastikan step-stepnya ngerti. Ya, setelah ngerti, dipraktekkan. Jangan lupa kalau bingung buka video rekamannya. Yes. Nah, finish. Selesai. Seperti ini. Ini gunanya FTP tadi. Buat memindahkan file dari mana? Dari dalam sini, dari si server ke klien. Nah, ini putih ini bisa kalian pin to taskbar. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, hostname-nya kalian masukkan, IP-nya ETH1. Open SSH, portnya 22. Jangan di open. Kok nggak mau? Putihnya inaktif. Oke. Sebentar. Berarti 168.10.1. Coba kita ganti portnya 21. Oh enggak. Sih nggak mau. Oh, saya tahu kenapa kok putihnya masih belum jalan. Karena di server ini belum kita setting. belum kita setting yang namanya SSH. Jadi nggak kenal. Ini kan tadi baru pindah ketok. Kita belum masuk ke settingan SSH. Nah, ini settingan SSH-nya. Nanti notepad-nya ini saya share di GC. Cara install SSH itu sangat mudah. Jadi apt strip get install open SSH server, strip server. Di sini konfigurasinya hanya satu, yaitu di SSH shd_config. Kita langsung praktek aja. Sekarang kita cobakan. Kita keluar dulu dari direktori home SMK, // ini keluar. Jadi sudah ada di direktori yang utama, yang itu di root. Kemudian cd apt strip cd-room add. Pastikan seperti ini dulu untuk cek kita tuh aktif di binary berapa, di DVD binary berapa, itu pakai apt strip cd-room add.
di binary 2. Kita masih di binary 2, aktif di binary 2. Ini masih ngikutin deh kalian. Saya harap masih ngikutin. Mau disambi-sambi boleh, tapi harus konsen juga. apt strip get install open SSH strip server. Nah, ternyata ada di DVD 2. Sorry, tidak di DVD 2. Dia mintanya ke binary 1. Berarti kita harus pindah perangkat. Jadi, SSH ada di binary 1. Jadi dari perangkat tadi pilih yang binary 1, paksaan mount, kemudian di enter. Nah, saya kasih keterangan dulu di sini, catatan. Aplikasi SSH, Open SSH, ada di CD1. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita pindah ke CD spasi /etc/ssh. Kemudian di ls. Kemudian kita cari yang namanya ssh_config. Ada di sini ya. Nih, kelihatan nih. SSH nih, anak panah saya. Nih. Berarti kita tinggal masuk aja nano spasi ssh_config. Nah, di sini apa yang kita lakukan? Kita mencari portnya, port SSH-nya, diedit portnya. Portnya ini ada di sini nih. Ini kita hapus tanda pagernya. Kalau kalian pengen yang port defaultnya itu port 22. Kalau yang di sini mau ditambahin port dari 22 gitu juga boleh. Kita coba tambahi sesuai dengan yang ada di Notepad. Kemudian mengedit permission-nya. Cari tulisan permit root login no. Permit root izinnya. Nih. Permit rootnya mana ya? Permit root loginnya mana nih? Kok belum ketemu? Depannya apa ya? Jadi beda-beda ya. Untuk setiap server itu cara config-nya itu beda-beda. Protokol. Nah, kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada kita ketik aja. Permit root login no-nya kita ketik. Permit. Sorry. Ketiknya banget, jangan di sini. Ketiknya di bawahnya. P-nya besar. Permit ROOT login no. Permit root login no itu artinya yang login dengan ROOT dengan root itu tidak diperbolehkan. Oke, disimpan. Setelah itu kita restart FTP-nya. Kita restart SSH-nya. /init.d/ssh spasi restart. Kalau tidak ada kesalahan, kita uji cobakan di klien lagi tadi. Kita buka putihnya, kita masukkan IP-nya, ETH1, portnya tadi kita ganti di open. Wah, kok masih putihnya inaktif ya? Kenapa ya? Oke, saya reboot dulu servernya. Tak reboot dulu. Harusnya sudah diizinkan. Pastikan kliennya ini connect ke server. Cek di detail. Masih connect, berarti masih oke. Ini karena jaringan aja sebenarnya.
tinggal kita disable enable kan supaya bisa connect keluar ke Google. Nah, ya dengan karena jaringan. Ini SSH sudah benar. Apa nih? Duh, masih belum bisa. Si gagal. If config, pastikan IP-nya benar 10.1 atau coba kita pakai IP-nya ETH0 0.200. Buka di sini. Coba 192.168.0.200. Tidak mau juga. Buktinya inaktif. Sepuluh masih jalan. Coba kita ping CMD kan, ping dari sini 888. Oh enggak, 888 mau, tapi gateway-nya 10.1 mau, harusnya bisa jalan ini. Berarti kesalahannya itu ada di sini, di server /etc/ssh. Coba di ls, kita ke SSH config lagi, _config. Ini kita tidak perlu ganti portnya, yes, biarkan portnya tetap 222. Terus permitnya ini kita juga tidak perlu kasih, kita hapus saja. Lagi ya, ini permit lokal komennya yes, kemudian permit untuk yang activity tadi yang diedit itu hanya permit root loginnya di no, nggak ketemu ya, permit root login host ctrl+X, coba pilih enter, kemudian di restart FTP SSH-nya. Kok nginstal loh, restart. Nah, ini saya sudah ada, sudah bisa, harusnya putihnya jalan. Kenapa putihnya nggak mau jalan? Pastinya gini aja, Bro. Enggak mau juga. Host does not exist. Save. Nah, mau sekarang. Login as Dina misalnya. Passwordnya 2345. Nah, ini jalan. Jadi tadi saya utak di SSH config,
Saya rubah portnya ada di dua-dua. Kemudian ini saya SU super user. Nah, seperti ini. Ini baru saya bisa petikan perintah. Jadi ini saya nge-remote server dari klien. Ini udah jalan nih putihnya. Nah, seperti inilah tampilannya. Ini bisa buat ngonfigurasi dari klien gitu loh. Jadi SSH-nya jalan. Ini buktinya SSH-nya jalan. Kemudian misalnya pengen keluar dari sini, dari klien ini, saya pengen tutup Debian-nya, itu bisa dari sini. Power off. Nah, jadi kayak gini. Akhirnya apa? Debian saya ketutup. Nih, server saya dimatikan. Dari mana? Nih, dari putih. Kayak gini caranya. Oke ya. Terima kasih sudah ikut meet dari pagi.